perkenalkan, saya Bidan Intan yang bertugas di PBF ini. Ada yang bisa saya bantu, Bu, Pak? Ya Bu, saya ingin memeriksakan kandungan saya. Kalau begitu ya, Bu, sebelumnya saya data dulu ya, Bu, untuk namanya Ibu siapa? Ella Destiana. Tempat tanggal lahirnya, Bu? Udah Rengas, 27 Desember 1999. Ya, untuk usianya sekarang berapa ya, Bu? 22 tahun. 22 tahun ya, Bu. Untuk alamatnya? Alamatnya Matra Pusat, Jalan Kerinci 2. Suku bangsa, Bu? Sunda. Agamanya? Islam. Islam ya, Bu. Kerjaan? Ibu rumah tangga. Pendidikan terakhir, Bu? Pendidikan terakhir SMA. Baik, untuk nama Bapak siapa, Pak? Suparjo. Tempat tanggal lahirnya? Metro 19 September 1998. Usianya sekarang berapa, Pak? 23 tahun. 23 tahun. Untuk alamatnya, Pak? Jalan Kerinci 2. Suku bangsanya? Padang. Untuk agama? Islam. Untuk pekerjaannya, Pak? Wira swasta. Pendidikan terakhir? SMA. Ibu kapan terakhir haid ya, Bu? Bulan November, Bu. Bulan November tahun ini? Tahun 2020. Oh, tahun 2020. Tanggalnya, Bu? Tanggal 20, Bu. Berarti tanggal 20 November 2020 ya, Bu? Ya. Jadi untuk usia kehamilan Ibu saat ini itu sekitar 6 bulan lebih ya, Bu ya. Dan untuk perkiraan kelahiran bayi itu pada tanggal 27 Agustus 2021. Untuk keluhan yang Ibu rasakan selama kehamilan itu apa, Bu? Sering buang air kecil, Bu. Sering buang air kecil ya, Bu? Ada lagi, Bu? Tidurnya kurang nyenyak. Oh, tidurnya kurang nyenyak ya, Bu. Selain itu atau ada lagi keluhan yang lain? Sudah Tidak ada ya, Bu. Dan untuk baik, Bu, untuk riwayat penyakit ataukah Ibu dan Bapak ada penyakit menurun seperti penyakit jantung? Ada nggak, Bu, Pak? Tidak ada ya, Bu. Untuk asma? Tidak ada. Tidak ada. Untuk penyakit diabetes? Tidak ada. Tidak ada, berarti tidak ada penyakit menurun yang Ibu sama Bapak bawa ya? Ya. Untuk pola kebutuhan nutrisi Ibu, apakah terpenuhi, Bu, seperti makan sayuran, makan buah-buahan? Terpenuhi ya. Untuk minum cukup ya, Bu ya. Untuk apakah Ibu sering emosi gitu, Bu, selama kehamilan? Tidak ya, Bu. Untuk pola tidurnya tadi kurang ya, Bu ya. Dan baik, kalau begitu kita akan langsung melakukan pemeriksaan terhadap Ibu dan bayi ya, Bu ya. Sebelum saya melakukan pemeriksaan, saya akan menyiapkan alatnya terlebih dahulu ya, Bu. Di sini alat-alatnya terdiri dari tensimeter dan stetoskop, bak instrumen, kom, tisu, termometer, kemudian handscoon, Linex, lila, kita ukur, kemudian reflect hammer, kemudian pen light, lalu pengukur tinggi badan dan juga timbangan berat badan. Sebelum menangani pasien, sebaiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah benar. Baik, Bu, kita ukur berat badan dulu. Kita mulai dari 0 ya, Bu.
Baik, untuk berat badan ibu 45 ya Bu. Kemudian kita akan mengukur tinggi badan. Baik, untuk tinggi badan ibu 157 cm. Mari Bu. Silakan duduk kembali ya Bu. Baik, kita langsung melakukan pemeriksaan. Baik Bu, Ibu bisa membersihkan pada bagian ketiak Ibu ya Bu. Kemudian letakkan ini pada bagian ketiak Ibu yang sudah dibersihkan. Bisa diambil termometer tadi Bu. Baik, untuk suhu ibu di sini 36,3 derajat Celcius ya Bu. Kemudian melakukan pemeriksaan lila atau lingkar lengan atas dengan tujuan untuk mengetahui status gizi pada ibu hamil. Ibu tangannya bisa diletakkan. Baik, di sini untuk lingkar lengan atas ibu 25 cm ya Bu. Berarti kan tadi udah kemudian menggunakan sarung tangan. Baik Bu, terlentang ya Bu. Kemudian melakukan pemeriksaan bagian kepala pada rambut dengan untuk memastikan apakah ada ketombe, warna rambut, apakah terdapat kutu dan juga rambut rontok. Baik, rambut berwarna hitam, tidak rontok dan tidak terdapat ketombe serta tidak terdapat kutu. Kemudian periksa pada bagian wajah. Mahmu bisa diturunkan. Memeriksa bagian wajah apakah terdapat odema atau tidak. Wajah baik, tidak terdapat odema. Kemudian periksa pada bagian daerah mata, melihat konjungtiva ataukah berwarna merah muda atau pucat. Kemudian pada sklera ataukah normal atau tidak, dan juga memeriksa pupil ataukah normal atau tidak.
konjungtiva baik berwarna merah muda. Pada bagian sklera normal, kemudian pupil normal, kemudian pemeriksaan pada bagian hidung, melihat mukosa hidung baik atau tidak, dan juga kepatenan lubang hidung normal atau tidak. Baik Bu, bisa diturunkan. Maaf ya Bu. Mukosa hidung baik, kepatenan lubang hidung normal. Kemudian periksa pada bagian daerah mulut, apakah terdapat gigi berlubang atau tidak. Kemudian bagaimana produksi salivanya normal atau tidak, dan apakah terdapat gusi bengkak. Baik Bu, saya periksa ya Bu. Tidak terdapat gigi berlubang, gusi tidak bengkak, dan warna bibir bagus merah muda, dan produksi kelenjar salivanya baik. Kemudian periksa pada bagian daerah telinga, melihat serumen pada daerah telinga normal atau tidak, dan juga bentuk daun telinganya normal atau tidak. Saya periksa telinganya terlebih dahulu ya Bu. Serumen pada bagian daerah telinga normal, dan bentuk daun telinganya juga normal. Kemudian periksa pada bagian daerah leher, ataukah terdapat pembengkakan kelenjar tiroid atau tidak. Baik Bu, apakah Ibu sambil menelan ya Bu ya? Baik, tidak terdapat pembengkakan kelenjar tiroid. Kemudian pemeriksaan pada bagian daerah payudara. Maaf Bu, tangannya bisa diletakkan pada atas kepala. Baik. Pemeriksaan pada daerah payudara itu untuk melihat simetris atau tidaknya payudara, kemudian adanya nyeri tekan atau tidak, kemudian puting susu terlihat ke dalam atau menonjol. Maaf ya Bu, saya buka. Bentuk payudara simetris, untuk puting menonjol keluar, kemudian apakah ada nyeri tekan Bu? Tidak. Tidak ya Bu. Kemudian periksa bunyi nafas dan jantung. Tidak terdapat bunyi wheezing. Kemudian pemeriksaan Leopard 1 dengan tujuan untuk mengumpulkan bagian janin yang ada di fundus. Jika teraba bagian yang bulat, lunak, tidak dapat digoyangkan berarti bokong, dan jika teraba bagian yang bulat, keras, melenting, dan mudah digoyangkan berarti kepala. Maaf Bu, kakinya ditekuk dulu ya Bu. Dua-duanya ya Bu. Nah, dilebarkan Bu. Terdapat bagian lunak, keras, dan tidak dapat digoyangkan berarti bokong. Untuk TFU-nya berukuran 32 cm. Kemudian lakukan pemeriksaan Leopard kedua.
Leopard kedua, untuk mengetahui letak punggung dan ekstremitas. Jika teraba bagian yang rata, keras dan tahanan berarti punggung. Jika teraba bagian berupa tonjolan, tonjolan kecil dan banyak serta tidak memenuhi ruangan uterus, berarti bagian-bagian kecil janin atau ekstremitas. Teraba panjang seperti tahanan berarti punggung. Teraba bagian-bagian kecil dan banyak berarti ekstremitas. Kemudian pemeriksaan DJJ atau detak jantung janin. Kemudian pemeriksaan Leopard ketiga. Untuk mengetahui bagian bawah, jika teraba bagian yang bulat melenting berarti kepala, dan jika masih dapat digoyangkan berarti kepala belum masuk panggul. Jika teraba bagian yang bulat lunak, besar dan tidak melenting berarti bokong. Teraba bulat keras melenting berarti kepala. Kemudian pemeriksaan Leopard keempat. Untuk menilai seberapa jauh bagian terbawah, bagian kepala sudah masuk panggul. Jika sudah masuk berarti divergen, dan jika belum masuk berarti konvergen. Sudah masuk pintu atas panggul. Baik Bu, kakinya diluruskan ya Bu. Baik Bu, saya akan memeriksa pada daerah genitalia Ibu. Apakah Ibu bersedia? Dan jika tidak, apakah selama kehamilan Ibu mengalami keputihan? Tidak ya Bu ya. Baik. Kemudian pemeriksaan ekstremitas. Dilihat pada bagian daerah tangan terdapat odema atau tidak, dan kuku terlihat pucat atau tidak. Pada bagian daerah tangan, baik tidak terdapat odema, kuku tidak pucat. Kemudian pemeriksaan varises. Maaf Bu, bisa ditekuk dan berbalik ke kaki Ibu, baik tidak terdapat varises. Baik Bu, bisa kembali miring ke sebelah kanan. Kakinya ditekuk seperti tadi ya Bu. Tidak terdapat varises. Kemudian tangan Ibu. Pemeriksaan kaki, tidak odema. Bisa bagian kaki ataukah terdapat odema atau tidak. Pada bagian kaki baik tidak terdapat odema. Kemudian pemeriksaan baby skin. Maaf ya Bu. Kemudian melakukan pemeriksaan refleks patella. Kemudian posisi duduk ya Bu. Maaf ya Bu. Baik, untuk refleks patella Ibu baik. Kemudian saya angkat kembali duduk ya Bu.
Kemudian membuka handscool secara terbalik dan rendam di larutan klorin 0,5%. Kemudian setelah menangani pasien, sebaiknya kita mencuci tangan dengan 6 langkah benar. Baik Bu, untuk pemeriksaan yang sudah dilakukan tadi semuanya baik ya Bu, normal. Dan untuk keluhan yang Ibu mengalami keseringan kencing itu biasakan untuk malam hari itu dikurangi minumnya ya Bu ya. Dan untuk keluhan yang Ibu susah tidur tadi, kurangi stresnya, kurangi emosinya, dikurangin gitu ya Bu ya. Nah, nanti saya akan memberikan tablet tambah darah dan juga vitamin. Untuk tabletnya itu diminum setiap hari sebelum tidur, dan untuk Bapak mengingatkan ibunya untuk minum tablet tambah darah ya Pak ya. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Cukup ya Bu. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga Ibu dan Janin selalu sehat selalu ya Bu.